Shalom, salam sejahtera. Puji Tuhan untuk hari ini kita bisa merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau akan menyertai dan Tuhan Yesus sendiri akan mengurapi setiap kami yang pelayanan di sini ataupun kami yang mendengarkan di rumah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Allah, kita percaya Roh Kudus hadir di tempat ini dan juga hadir di ruang dengar kekasih Tuhan dan akan mengurapi setiap kita. Kita pujikan Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, jadikan hidupku ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita pujikan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Roh yang hidup, haleluya. Roh yang hidup, hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita sembah Tuhan. Terima kasih buat rombongan
Mari Bapak Ibu Saudara, kita sembah Tuhan, kita percaya Roh Allah yang sudah dicurahkan Tuhan, di mana Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit, dan sudah naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus-Nya atas setiap kita. Terima kasih Tuhan, haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, menjadikan mata yang buta, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, masih dalam hadirat Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan atas hidup kami, tiada hentinya kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kita pujikan betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kita pujikan tak terselami Tuhan pikiran-Mu, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah hidupku,
sembah Engkau Tuhan, haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain. Haleluya Yesus. Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Bapa di surga, kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah menyembah Engkau. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau akan mengurapi hamba-Mu Tuhan. Bukakan Tuhan pintu dari surga, bukakan rahasia firman-Mu. Biarkan kami yang di sini Tuhan, kami yang di rumah, yang mendengarkan firman-Mu akan terberkati. Kami serahkan doa ini dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sangat sukacita sekali kita bisa bertemu, bisa merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah anugerah yang besar yang kita anak-anak Tuhan patut syukuri. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup dan Allah yang naik ke surga menyediakan tempat bagi kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama melihat bagian firman Tuhan yang akan memberkati kita pada hari ini. Kita percaya bahwa firman yang kita baca dan kita dengarkan tak pernah kembali dengan sia-sia. Kekuatan Allah yang menjadi tema kita pada hari ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya bagi kekasih Tuhan dan biarlah kita semua mendapatkan berkat dari ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagiannya ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ayat-ayat yang kita baca merupakan perenungan kita pada hari ini. Perenungan akan kebangkitan dan kenaikan Tuhan. Hari ini kita merayakan kenaikannya. Hari di mana kita mengingat di mana Yesus sudah menaklukkan dosa, mengalahkannya, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kemudian Dia akhirnya
naik ke sorga. Duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di dalam kemuliaan. Lukas menggambarkan hal ini dalam peristiwa yang luar biasa di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Ketika kita memikirkan kenaikan Kristus, kita cenderung menganggap ini sebagai sebuah peristiwa yang menakjubkan. Tetapi kita tidak selalu memahami apa maksud dan maknanya. Kita ini seperti para muridnya. Kita seperti murid-murid Tuhan yang berdiri menatap ke langit. Mereka takjub dengan peristiwa itu. Peristiwa yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sampai-sampai guys Tuhan, mereka kebingungan apa yang terjadi. Mereka terus menatap ke langit. Hal luar biasa, wow, besar, ajaib. Saudara, mereka pasti pikir bahwa tidak ada kejadian yang lebih ajaib dan menakjubkan dari itu. Mereka terperangkap dengan sebuah kenyataan bahwa Kristus naik, sehingga mereka hampir-hampir kehilangan makna dari semua peristiwa kenaikan ini. Sampai-sampai Tuhan perlu mengirimkan 2 orang malaikat untuk mengingatkan kepada mereka semua. Apa yang kamu lihat, tidak usah terlalu ditakjubkan. Karena dengan cara yang sama nanti dia akan datang kembali. Peristiwa ini yang ajaib ini tidak datang sekali, akan datang lagi. Jadi berhentilah menatap ke langit. Ada pekerjaan yang harus engkau kerjakan. Lebih daripada sekedar takjub. Saudara, banyak orang Kristen yang masih terjebak dengan fenomena yang ajaib dari Tuhan yang naik ke sorga. Kita membaca buku-buku tentang akhir zaman. Kita membaca tentang khotbah-khotbah yang mengajak kepada kita untuk siap sedia. Jangan terlelap, jangan tertidur, ayo kita waspada. Mereka mengajak kepada kita semua untuk jangan mengabaikan tanda-tanda zaman. Saudara, kita terus diingatkan bahwa kita harus siap sedia menghadapi kedatangan Tuhan. Jangan lelap, jangan tertidur. Namun kekasih Tuhan, apa yang tidak diberitakan dari berita-berita akhir zaman ini adalah meminta kita untuk terus bekerja bagi kerajaan Tuhan. Kelihatannya berita-berita yang disampaikan adalah berita-berita yang cukup menakutkan bagi kita. Hati-hati loh, sebentar lagi Tuhan datang. Jangan lengah. Saudara, kita diajak untuk terus menunggu kedatangan Tuhan. Jangan mengabaikan tanda-tanda. Saudara, Yesus di dalam Kisah Para Rasul yang diceritakan oleh Lukas naik ke sorga. Yesus tidak naik ke surga untuk membuat kita menghabiskan waktu kita siang dan malam untuk tanya kapan dia kembali, untuk terus tunggu dia kembali. Tidak. Dia beritahu murid-muridnya bahwa hari kedatangan Tuhan itu bukan urusan kita manusia. Itu adalah urusan Bapa di surga, betul? Urusan kita adalah mari kita bekerja. Mari kita bukan menunggu siang malam kedatangan Tuhan. Kenaikan Tuhan itu bukan sekedar menunggu kembali. Kenaikan Tuhan maknanya adalah tentang melanjutkan pekerjaan yang sudah diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan seterusnya kepada kita semua pada hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, ada kekuatan Allah di dalam kenaikan itu sehingga membuat kita semua bisa bekerja bagi kerajaan Allah. Kenaikannya bukan sekedar hanya kenaikan membuat kita terus kemudian siang malam menunggu kedatangannya, terus menghitung-hitung. Ada kekuatan Allah yang menyertai sehingga kita memampukan kita semua untuk bekerja bagi kerajaan Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita lihat kekuatan apakah itu. Yang pertama adalah kekuatan janji Tuhan. Kekuatan janji Tuhan. Kita ingat di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7. Namun benar yang dikatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi.
Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini janji Tuhan. Janji yang meneguhkan dan menguatkan kepada kita semua. Ketika Yesus ada di bumi dia berjanji kepada murid-muridnya bahwa setelah dia meninggalkan mereka naik ke surga, ya, dia akan memberikan sebuah penolong yang baru, penasehat. Roh Kudus akan mendatangi mereka. Saudara dikasih dalam Tuhan, inilah apa yang disebut oleh Efesus pasal 1 ayat 17 yang sudah kita baca. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Waktu Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, dia bilang bahwa dia selalu berdoa supaya jemaat yang ada di Efesus mau menerima roh itu. Roh Kudus. Inilah yang dijanjikan Tuhan pada masa itu. Dia sudah bicara kepada nabi-nabinya bahwa dia akan mencurahkan roh kudusnya kepada semua orang. Nah, dalam doa-doanya Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, Paulus berkata bahwa dia meminta supaya Tuhan memberikan orang Kristen, orang yang percaya, roh kebijaksanaan dan wahyu, sehingga mereka boleh mengenal dia dengan baik. Dia berkata bahwa dia berdoa agar mereka mendapatkan pencerahan, iluminasi oleh roh, sehingga tahu dan mengenal Tuhan. Saudaranya, iluminasi atau pencerahan itu sepertinya satu hal yang menghabiskan banyak waktu. Tapi nampaknya tidak akan pernah kita menemukan pencerahan dan iluminasi. Ada orang yang menghabiskan berjam-jam waktunya untuk bermeditasi, untuk mendapatkan pencerahan. Saudara yang dikasih Allah, pencerahan bagi orang-orang ini adalah pemahaman akan misteri kehidupan. Dan pada akhirnya memungkinkan kita keluar dari penjara kehidupan. Kalau kita tahu, kalau kita ngerti. Makanya mereka bermeditasi berjam-jam untuk mendapatkan pencerahan dan iluminasi. Saudara, abad ini tahun 45, tahun 30-an sampai tahun 40, tahun 60, saudara, umat manusia berpikir sudah menemukan pencerahan. Lewat apa? Lewat ilmu pengetahuan. Saudara, ilmu pengetahuan diyakini akan menyelesaikan semua masalah. Jadi Tuhan tidak dibutuhkan lagi. Hasil dari pencerahan itu bisa terlihat dari dua perang dunia. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Perang bom atom. Karena ilmu pengetahuan dapat buat bom atom. Kemudian ada bom nuklir. Juga ada senjata biologi yang bisa mematikan begitu banyak manusia dari pencerahan ilmu pengetahuan. Semakin manusia sulit berusaha untuk mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk menemukan pencerahan. Hal-hal yang lebih buruk malah terjadi ketika mereka merasa bahwa pencerahan itu datang dari pengetahuan yang ada di otak mereka. Saudara, pencerahan sejati tidak dapat di tempat yang lain. Pencerahan sejati membutuhkan lebih dari sekedar meditasi. Pencerahan sejati didapatkan lebih daripada sekedar ilmu pengetahuan. Pencerahan sejati membutuhkan roh Allah. Maka Paulus bilang bahwa roh Allah yang membuat kita penuh hikmat dapat membedakan mana janji-janji yang benar itu. Kekuatan janji inilah yang Paulus doakan supaya jemaat punya roh hikmat dan wahyu mengenal dia dengan benar. Dan di sanalah kita bisa melihat janji-janji yang benar itu mendapatkan tempat yang tepat sebagai sebuah fenomena yang ajaib akan kenaikan Tuhan, membuat kita penuh damai.
Alih-alih ilmu pengetahuan menjadi pencerahan kita, ilmu pengetahuan justru merusak. Yang kedua, saudara, kekuatan apakah itu? Yang kedua adalah kuasa Allah. Saudara, di dalam Efesus pasal 1 ayat 9 dituliskan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, hal lain yang disadari oleh Roh Allah adalah apa yang disebut Paulus sebagai kekuatan yang hebat atau kekuatan yang tiada taranya. Ya, kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang tak ada bandingnya dari kenaikan Kristus. Kekuatan ini ketika manusia memikirkan kekuatan, biasanya mereka memikirkan jenis kekuatan yang bisa mereka dapatkan untuk memperoleh segala keinginan hidup. Kekuasaan mereka kejar. Harta uang kita cari. Supaya apa? Kita memperoleh kekuatan dari kekuasaan. Kita memperoleh kekuatan dari uang kita. Kita memperoleh kekuatan dari hal-hal duniawi. Kita mau popularitas itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, masalahnya guys Tuhan, kekuatan semacam ini tidak ada. Berapa orang berpikir mereka memiliki uang banyak, itu merupakan power yang bisa mereka beli segala sesuatu. Kenyataannya tidak bisa guys Tuhan. Negara Cina, perekonomiannya begitu banyak. Ketika corona datang, mereka limpung dan habis pikir. Uang ada, ilmu pengetahuan banyak. Tapi apa yang didapat mereka? Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Kekuatan kita terbatas. Orang yang paling kuat di planet ini tidak akan pernah bisa mencegah yang namanya gempa. Tidak ada yang bisa mencegah namanya meteor jatuh ke bumi. Sudah kasih Tuhan. Orang yang paling kuat di dunia ini tidak dapat menciptakan kehidupan. Bahkan dengan ilmu pengetahuan teknologi, kita benar-benar tidak punya kekuatan. Kekuasaan adalah ilusi. Seakan-akan kita terus bisa memerintah. Pemerintahan pasti sekali waktu akan berakhir. Kekuatan apa yang Tuhan janjikan adalah kekuatannya Tuhan yang dapat mengatasi segala masalah. Kekuatan yang Paulus maksud adalah kekuatan digunakan Allah untuk melakukan beberapa hal yang menakjubkan. Kuasa Allah adalah kuasa yang membangkitkan Kristus. Kuasa ini adalah kekuasaan yang dapat membangkitkan, mengalahkan kematian. Saudara, kekuatan ini kata Paulus tersedia bagi kita yang percaya kepadanya. Kekuatan yang dapat menaklukkan kematian dan dosa. Seperti yang ditulis dalam Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu tahu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosamu. Kekuatan itulah yang memerdekakan kita. Kekuatan itulah yang memberi kehidupan kepada kita. Mengalahkan dosa dan kematian. Kuasa itu juga digunakan untuk meninggikan dan memuliakan kita. Seperti yang digunakan untuk meninggikan dan memuliakan Kristus. Sudah dikasih Tuhan. Sebab Tuhan bilang, aku akan naik, aku akan bangkit dan naik ke sorga. Aku tunggu kamu juga. Kekuatan itulah yang mengangkat kita nanti. Sudah dikasih dalam Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 6 mengatakan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kekuatan yang sama itu diberikan kepada saya dan Anda. Luar biasa. Itulah kekuatan yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kenaikan Kristus adalah tentang kuasa Allah. Kuasanya untuk menjadikan Yesus penguasa di dunia. Dan kuasa yang sama untuk menjadikan kita juga menjadi penguasa bersama dengan Dia. Yang ketiga, kekuatan apakah itu? Kekuatan tujuan dari Tuhan. Tentu saja Tuhan tidak naik ke surga itu tidak ada tujuannya. Tuhan. Kalau tidak punya tujuan, untuk apa dia naik ke surga?
Tuhan membangkitkan Yesus dan menjadikan raja karena suatu alasan. Dia juga membangkitkan kita dan menjadikan kita penguasa untuk tujuan yang sama. Saudara perhatikan Efesus pasal 2 ayat 7 dituliskan begini. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara, apa tujuannya? Tuhan ini melakukan semua itu untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Dia menunjukkannya kepada kita. Saudara, kata menunjukkan dalam terjemahan lain ada diterjemahkan sebagai memamerkannya. Seperti di showroom memperlihatkannya. Saudara, supaya pada masa yang akan Dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, kalau kita melakukan sesuatu untuk membangun rumah, mungkin kita kasih tanda tertentu di depan rumah. Supaya apa? Supaya orang-orang yang lihat rumah kita yang sedang dibangun mungkin terkesan. Dan kemudian menginginkan rumah yang sama dibangun untuk diri mereka sendiri. Karena mereka, bagus ya rumah ini ya. Saudara, kadang-kadang kita pamer barang kita juga kan ya. Kadang-kadang sih kurang tepat juga karena kesombongan ya. Pamerkan mobil kan. Sehingga orang lain, aku kepingin seperti dia. Saudara, tapi dalam hal positif, kenaikan Tuhan itu punya tujuan. Tujuannya apa? Memberi kekayaan kasih karunia melimpah-limpah. Sehingga kebaikannya dapat kita pertontonkan, dapat kita pamerkan, dapat kita perlihatkan kepada orang. Sehingga orang-orang itu kepingin juga hidup seperti kita yang memiliki kekayaan kasih karunia itu. Orang Kristen adalah karya konstruksi Allah. Dan Dia ingin kita mengiklankan kemampuannya untuk mengubah hidup. Sehingga apa? Dengan itu orang lain bilang, aku juga kepingin seperti itu. Aku juga rindu seperti dia. Saudara lihat, menjadi teladan. Kekayaan kasih karunia-Nya melimpah-limpah itu menjadi kekuatan kepada kita untuk bekerja bagi kerajaan Tuhan. Saudara dikasihkan Tuhan, tugas kita, umat Allah, adalah menunjukkan kepada dunia kekayaan yang tak tertandingi dari kasih karunia Tuhan itu. Saudara, itu bukan tentang menatap ke langit, terus coba menghitung waktu kapan Yesus kembali. Tidak. Kenaikan Tuhan bukan suruh kita siang malam tunggu hitung waktu kapan Dia kembali. Tidak. Kenaikan Tuhan tujuannya satu. Kita melanjutkan pekerjaan Tuhan sambil menanti Dia kembali. Jadi bukan nunggu Dia kembali sampai jual harta terus pindah kemana untuk menyambut kedatangan. Tidak. Kita disuruh terus bekerja di ladang Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu sekarang bahwa kami diberi kekuatan. Kekuatan yang luar biasa dari Allah kami. Janji-Mu, Roh-Mu yang kudus menjadi kekuatan bagi kami. Untuk melayani Engkau Tuhan. Supaya jemaat-Mu hidup dengan Roh-Mu yang hidup itu. Dan kekuatan-Mu Tuhan membawa kami dan memberi kemampuan kepada kami untuk melakukan perkara-perkara besar. Tujuan-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk terus bergerak dan melayani kerajaan Tuhan di bumi selama kami masih hidup. Dan kami percaya Engkau mendengar seru doa kami hari ini. Berikanlah Roh-Mu dan kekuatan-Mu itu, sehingga kami dipenuhkan dengan kekayaan kasih karunia melimpah-limpah. Sesuai dengan kebaikan-Nya di dalam Kristus Yesus. Dan orang melihat kesaksian hidup kami. Dan mereka merindukannya sama seperti yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Kenaikan-Mu menjadi berkat bagi kami. Kenaikan-Mu menjadi perenungan bagi kami. Beri hikmat dan marifat kepada kami. Untuk mengetahui dan menyadari kehidupan kami yang begitu ajaib. Kehidupan kami yang begitu diberkati Tuhan. Allah kami adalah Allah yang hidup. Menyediakan tempat bagi kami di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Melalui pencerahan iluminasi Roh Kudus,
kami boleh mengenal Engkau dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Dan kalau kekasih Tuhan diberkati oleh Tuhan, silakan boleh memberikan persembahan di rekening BCA di 033 194 3001. Dan kasih juga bisa memberikan persepuluhan di rekening BCA juga di 033 8888 191. Keduanya atas nama GBT Kristus Pengasih. Tuhan akan memberkati semua persembahan yang Anda nyatakan, dan Tuhan akan melimpahkan dengan kasih karunia-Nya. Baik, kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur mengetahui bahwa betapa hebat kuat kuasa-Mu yang Kau berikan di dalam hidup kami, umat-Mu. Ketika Engkau naik ke surga, Engkau sudah menyediakan kekuatan-kekuatan itu. Kekuatan janji Tuhan, tujuan yang mulia dalam hidup kami, sehingga kami boleh melayani Engkau dengan segenap hati kami. Lihatlah hidup kami, keluarga-keluarga yang percaya kepadamu. Hari ini kami mengalami Tuhan di dalam setiap hidup dan ibadah kami. Pada hari ini kami yakin dan percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kami, memberi kekuatan kepada kami, sehingga tak henti-hentinya kami bersyukur dan memberi hidup kami untuk melayani Tuhan sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami mau mengisi hidup kami. Selama kami masih hidup, kami akan melayani Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lihatlah keluarga-keluarga yang sedang beribadah. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati kekuatan kesehatan mereka. Berkati keluarga, anak cucu mereka. Kami percaya Tuhan menyertai mereka sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, kami tak takut dan kami tak gentar, kami tidak khawatir, sebab Allah pelihara setiap hidup kami. Dan izinkan hamba mengurapi dan memberkati setiap umat-Mu dengan urapan dan berkat yang dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan, yang dinyatakan oleh Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami masing-masing, yang diberikan pada imam-imam-Mu, memberi kemampuan dan kesanggupan kami untuk melayani dengan segenap hati dan segenap jiwa. Akhirnya terimalah berkat damai dari Allah Bapa di dalam sorga, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus, menyertai, mengurapi dan memberkati Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, dan terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku.
jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.